Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkur Mafila. Saya dari kelas manajemen 1 akan menjelaskan tentang ekonomi manajerial. Pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial: aplikasi dari teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu pusat untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara paling efisien. Kemudian masalah keputusan ekonomi manajerial. Dari ekonomi makro ada dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Lalu ilmu keputusan matematika ekonometri. Kemudian ekonomi manajerial, aplikasi teori ekonomi dan perangkat ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Lalu solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Teori perusahaan ada 3 macam. Yang pertama yaitu mengkombinasikan dan mengorganisasi berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Yang kedua, menginternalisasi transaksi dan menghemat biaya transaksi. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan. Lalu alternatif teori ada 3 macam. Yang pertama, maksimisasi penjualan untuk tingkat laba yang cukup. Yang kedua, maksimisasi utilitas manajemen atau masalah pemilik pengelola. Yang ketiga, perilaku pemuasan. Definisi laba. Definisi laba 3 macam, yaitu laba bisnis. Penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akun perusahaan. Kedua, laba ekonomi. Penerimaan perusahaan dikurangi laba eksplisit dan implisit. Yang ketiga, biaya oportunitas, yang dimana biaya implisit dari input yang dipergunakan pada alternatif yang terbaik di luar perusahaan. Teori laba ada 5 macam. Yang pertama, teori laba dalam menghadapi risiko, teori laba karena gesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, dan teori laba efisiensi manajerial. Fungsi dari laba sendiri pun ada 3 macam. Yang pertama, laba memberikan sinyal yang penting untuk merelokasikan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Laba yang tinggi dalam sebuah industri merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Yang ketiga, laba yang rendah juga dapat menandakan sebuah industri merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output yang lebih sedikit. Etika bisnis. Etika bisnis ada 2 macam, yaitu mengidentifikasi perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh perilaku bisnis dan pekerjaannya. Yang kedua, sumber tuntutan itu di luar hukum yang ditegakkan. Perubahan lingkup ekonomi moneter ada beberapa pengaruhnya, yaitu pengaruh globalisasi aktivitas ekonomi, yaitu seperti barang dan jasa, modal, teknologi, tenaga kerja terlatih. Yang kedua, perubahan secara teknologi, yaitu kemajuan telekomunikasi dan internet dan layanan situs besar dunia. Baik, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kelebihan kurang, saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.